Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini saya ditemani oleh kenalan saya. Sebenarnya kakak kelas saya waktu kuliah dulu ya. Iya. Namanya Mas Pandu. Halo semuanya. Siap. Mas Pandu ini kita akan membahas mengenai asuransi, dan memang saya datangkan langsung ya, yang benar-benar ahli gitu ya. Mas Pandu ini adalah advisor dari produk asuransi prudensial, atau lebih jelasnya apa Mas Pandu? Advisor apa nih? Ya, kalau kita lebih sering disebutnya financial advisor ya. Siap. Atau insurance advisor juga boleh. Kalau aku lebih sering disebutnya ya financial advisor aja. Siap. Nah, kenapa kok saya mengajak Mas Pandu untuk kolaborasi, dan memang saya sudah sempat bilang kalau Mas kayaknya kita perlu deh ada namanya edukasi tentang asuransi, karena menurut saya pribadi dan pengalaman juga banyak yang menyepelekan apa pentingnya asuransi, dan sempat saya kepikir bahwa salah satu yang menjadi orang kaya tetap kaya dan mungkin bertambah kaya adalah salah satunya dia menggunakan asuransi ini. Nah, benar gak Mas Pandu? Betul, salah satunya gitu. Nah, kok bisa Mas Pandu? Mungkin dari sisi kita bahas secara umumnya dulu ya, adalah asuransi, dan mungkin kita nggak terlalu lebar banget bahas asuransi karena banyak ya, ada asuransi bahkan kalau teman-teman beli mobil itu memang harus ada asuransi kalau nyicil dan sebagainya. Tapi kita sini lebih ke kesehatan dulu. Betul. Mas Pandu ya, karena memang banyak produk dan memang yang lebih kita pertajam sedikitnya adalah di prudensial, karena ya kita profesional saja yang kita ajak kolaborasi ini memang dari prudensial. Nah, kenapa kok Mas Pandu kok ada orang berpikir bahwa ya kaya dan tetap kaya atau bahkan tambah kaya itu karena ada asuransi? Oke, sebenarnya kenapa kok ini mungkin aku bahas ini ya basicnya dulu gitu kan. Siap. Jadi karena insurance atau asuransi itu sebenarnya cuman sebuah alat atau sebuah cara. Cara untuk apa? Cara untuk teman-teman bisa meminimalisir dampak dari resiko. Tuh. Jadi bukan meminimalisir resikonya langsung, tapi lebih ke dampaknya. Contoh nih, kalau teman-teman sakit, ya sakit itu sebuah resiko. Gitu. Cara untuk meminimalisir supaya nggak sakit kan ada banyak, makan makanan sehat, olahraga dan sebagainya. Itu caranya. Tapi kalau sudah kejadian sakit, kan ada resiko lain, yaitu dampak dari sakit. Contoh, biaya yang keluar. Pada saat orang sakit, mau nggak mau dia harus keluar biaya untuk berobat. Kecuali mereka yang masih percaya, ya udah ke mohon maaf nih ya, ke dukun aja mungkin. Itu pun juga bayar gitu kan sebenarnya. Kadang lebih mahal. Betul, kadang lebih mahal. Nah jadi ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah itu kan dampaknya. Nah di asuransi ini teman-teman bisa meminimalisir dampak yang harus dikeluarkan. Tuh. Jadi kalau mungkin sakit harus bayar sampai ratusan juta. Kalau teman-teman punya asuransi, teman-teman nggak perlu bayar sampai sebanyak itu. Itu yang menjadikan kenapa orang kaya tetap kaya, karena mungkin ya asuransi dia dalam setahun itu cuma premi habis 5 juta atau 6 juta misalkan ya. Nanti waktu dia sakit dia harus bayar 100 juta. Dia nggak usah mengorbankan tabungannya 100 juta karena dia udah aku udah bayar 6 juta gitu kan kemarin. Ya udah 100 juta saya aman. Kayak gitu ya. Secara teknis seperti itu, lebih ke mindsetnya sih. Kalau teman-teman yang mereka sudah punya uang lebih gitu ya, mereka pasti mindsetnya gimana caranya uangnya nggak berkurang atau nggak hilang, tapi bisa bertambah. Maksudnya yang kedua adalah gimana caranya mereka bisa nambah uang dengan usaha yang lebih kecil. Dan kalau bisa yang ketiga, biasanya memikirkan adalah nggak cuma di mereka aja kekayaan ini berlangsung, tapi juga sampai ke keturunan mereka. Benar. Nah kadang hal itu yang mungkin buat orang-orang kayak kita nih yang masih komendang mending gitu ya, yang masih berkutat dengan kehidupan sehari-hari, yang mungkin belum kepikiran. Karena kan kalau mereka sudah berkecukupan, mereka pasti punya banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang jauh lebih ke depan. Gitu kan. Benar. Nah salah satunya itu dengan mereka pakai asuransi, resiko mereka bisa teralihkan. Mereka nggak perlu bayar resiko mereka lagi. Jadi secara nilai kekayaan mereka tidak akan berkurang terlalu banyak.
Dan sebenarnya sedikit ada mindset mungkin ya. Saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak. Mungkin nanti Mas Pandu bisa mengkonfirmasi ya, bahwa sebenarnya kita pakai asuransi itu kan tidak berharap bahwa nanti kita akan sakit sebenarnya kan gitu ya. Memang pasti kita nggak mau sakit nih. Oh ya udah, uangnya daripada buat premi. Ini pemikirannya umum di masyarakat ya, karena saya mewakili teman-teman ya. Jadi semoga pertanyaannya juga mewakili banget. Dan nanti kalau memang ada pertanyaan lain, nanti mungkin mereka akan menghubungi Mas Pandu langsung saja, konsultasi tentang asuransi. Nanti saya akan masukkan ke kolom deskripsi. Cuman pertanyaan umum itu pasti gini, bukan pertanyaan atau pemikiran umumnya adalah daripada uangnya saya buat bayar premi per bulan, gimana kalau saya pakai untuk nge-gym atau saya pakai buat beli vitamin dan sebagainya tiap bulan dengan biaya yang mungkin sama atau lebih ringan daripada bayar premi. Nah, itu pandangannya gimana, Mas? Itu nggak salah, itu betul. Jadi memang kita juga harus mempersiapkan untuk supaya resikonya nggak kejadian. Nah, cuma balik lagi, asuransi itu meminimalisir dampak dari resikonya. Jadi teman-teman juga harus siapin nih sejumlah dana yang itu untuk backup-annya. Jadi nggak salah orang uang itu dipakai nge-gym, dipakai untuk makan makanan sehat dan sebagainya, itu nggak salah. Mungkin buat teman-teman yang punya bisnis, somehow juga mikirnya ya tak putar aja buat bisnis. Itu betul. Cuma diingat, tidak semuanya. Kalau aku boleh share, di salah satu seminar yang aku pernah ikuti, kita tuh perlu mempersiapkan 3 jenis kantong uang. Jadi yang pertama, kantong uang warna merah, itu untuk kita investasi atau bisnis. Karena gunanya dia untuk mencari uang-uang yang lain. Jadi untuk kalau teman-teman yang berbisnis, ya ini uang modal untuk expand dan sebagainya, untuk invest ke saham, itu semua masuk situ. Lalu yang kedua, uang warna hijau. Kantong uang warna hijau ini untuk biaya hidup sehari-hari. Cicilan, terus keinginan, kebutuhan, semuanya masuk situ. Yang ketiga, kantong uang warna biru. Kantong uang warna biru ini ditujukan untuk memproteksi yang merah dan yang hijau. Jumlahnya nggak usah terlalu banyak, cukup 10-20% dari total pengeluaran. Jadi kan kecil banget nih dibandingkan yang lain, 10-20%. Tapi kalau nanti ada resiko, kantong biru ini yang memastikan kantong merah dan kantong hijaunya tidak terganggu. Benar-benar, siap. Kata kunci yang mungkin saya bisa garis bawahi dari Mas Pandu tadi penjelasannya adalah kata proteksi sebenarnya, Mas Pandu ya. Karena mungkin sedikit pengalaman pribadi saya juga ya. Kalau yang dikatakan Mas Pandu tadi, memang benar kita semua mau sehat gitu ya. Mungkin kita sekarang lagi makan makanan sehat atau sebagainya, tapi belum tentu kita sakitnya itu karena tadi misalkan ya kita makanan sehat. Belum tentu karena makanannya sakitnya. Mungkin lagi naik jalan ketabrak. Betul. Atau lagi nge-gym nih, tiba-tiba salah keseleo atau tulang patah. Karena itu yang sering dialami sama ini, fun fact, itu yang sering dialami sama nasabah baku. Maksudnya mayoritas nasabah baku adalah anak-anak yang masih muda. Benar-benar. Jadi ya, paling tua dalam 40-45, jarang banget yang di atasnya. Dan kebanyakan dari mereka sakitnya bukan karena makanan, bukan karena tidak menjaga gaya hidup ya, tapi malah beberapa itu pas nge-gym tiba-tiba tulangnya kepisah gitu. Sering banyak juga di aku tidak paham ya seperti apa kejadiannya, tapi tulangnya kepisah, terus dia harus operasi. Nah itu dia lagi nge-gym loh posisinya. Dia kan lagi berusaha untuk hidup sehat. Atau mungkin ada juga yang kecelakaan. Jadi teman tuh ada yang pulang dari kerja, terus dia ditabrak sampai akhirnya harus operasi patah tulang. Kan ada hal yang seperti itu. Sudah hati-hati biasanya. Sudah hati-hati, pakai helm, pakai apa, atau udah dalam mobil, tiba-tiba seruduk dari belakang. Tiba-tiba ada aja yang kayak gitu. Maka ada kata proteksi tadi, Mas. Ya. Jadi kita udah punya tabungan nih, kita udah ngeluarin juga buat kesehatan sebagainya. Terus kita udah punya rencana tadi investasi dan sebagainya. Tiba-tiba kita nauzubillah gitu kan terjadi kayak tadi kecelakaan dan sebagainya. Akhirnya kita punya rencana untuk investasi, malah uangnya kepake buat di rumah sakit. Nah, makanya ada kata proteksi tadi. Gitu Mas ya. Karena ini mungkin saya sharing sedikit juga Mas Pandu ya. Pengalaman pribadi saya, ini fun fact juga gitu. Nggak tahu ini fun atau tidak, sebenarnya tidak fun ya, tapi fact gitu ya.
beberapa bulan yang lalu saya sedang komunikasi dengan Mas Pandu gitu ya. Saya ingin mendaftarkan anak saya untuk asuransi. Karena waktu itu saya udah sampaikan juga ke Mas Pandu bahwa saya lebih suka kalau proteksi ya, atau dana untuk kesehatan anak saya itu bukan dari BPJS. Karena dengar-dengar ini ya, saya juga belum pernah menggunakan BPJS. Disclaimer ya teman-teman ya. Disclaimer gitu disclaimer ya. Nih, dan nih. tidak untuk menjelekan dan sebagainya. Betul, gitu ya. betul. Katanya pelayanannya kurang bagus dan sebagainya gitu katanya, gitu ya. Saya khawatir, nama juga kan orang tua pada anak ya, Mas Pandu ya. Makanya saya kontak-kontak Mas Pandu. Sudah ada rekening yang perlu saya transfer dan sebagainya Mas Pandu ya. Cuman beberapa hari kemudian ada case dalam bisnis saya gitu ya. Oh ternyata saya harus renovasi ruko, lalu ada dana yang besar yang perlu saya keluarkan. Akhirnya belum untuk mentransfer dana ke rekening yang sudah diberikan oleh Mas Pandu waktu itu ya. Saya pikirnya ini adalah peluang bisnis karena kebetulan ada program yang Mas Pandu juga tahu, ada program kerjasama yang peluangnya sangat bagus. Saya masukkan dananya ke sana. Beberapa bulan kemudian anak saya kena DB, di mana proyek-proyek yang saya jalankan tadi kebetulan uangnya lagi lari ke sana semua, gitu kan? Lagi pengen katanya Mas Pandu tadi, saya pengen invest nih, punya uang bisa diputar kan? Nah itu mungkin pemikiran saya juga salah satunya gitu ya. Ternyata anak saya kena DB dan namanya kena DB itu ya minimal ya pasti seminggu lah dan itu dirawat di rumah sakit. Betul. Uang saya habis untuk anak saya gitu. Dan itu pun fake-nya, sedih fake, bukan fun. Kalau fun kan sebahagia, sad fake berarti ya. Saya harus memilih rumah sakit jelek untuk merawat anak saya. Kamarnya waktu itu isinya 3 orang. Kalau untuk anak-anak itu kan memang tidak nyaman karena keganggu ketika ada yang nangis atau sebagainya gitu ya. Nah, sedihnya itu seperti itu karena akhirnya saya mikir ngapain kemarin investasi di bisnis ya, dan akhirnya juga ada biaya yang tidak terduga. Harusnya saya memproteksi agar jangan sampai ada biaya tidak terduga ini yang angkanya tidak saya tahu. Tiba-tiba mungkin di rumah sakit habisnya 10 juta, 20 juta gitu ya. Karena DB itu kan 1 mingguan perawatannya gitu ya. Nah, mending saya bayar premi aja 3 bulan per tahun gitu kan, misalnya 3 juta per tahun gitu atau 5 juta per tahun, tapi jelas saya punya anggap aja saya punya benteng yang saya perlu keluarkan adalah 5 juta per tahun gitu ya. Daripada saya harus tiba-tiba keluar biaya 20 juta untuk merawat anak dan itu saya ngambil dari kantong tabungan atau yang lain kan seperti itu. Jadi mungkin itu juga dari pengalaman yang ya saya sendiri gitu. Memang orang itu biasanya belajar paling banyak dari pengalaman. Oh iya. Jadi supaya teman-teman nggak mengalami sendiri dari pengalaman orang lain aja belajar. Dan iya benar, maksudnya jangan sampai teman-teman punya pengalaman saya saja sendiri gitu ya. Ada sana nih lagi melihat saya lagi take video hari ini gitu. Dan alhamdulillah hari ini yang mengetuk saya untuk kembali menghubungi Mas Pandu dan untuk kita sharing-sharing adalah karena pengalaman kemarin Mas Pandu. Saya pikir bahwa wah ini kayaknya perlu di-sharingkan ke teman-teman. Karena salah satu mungkin kalau orang-orang bilang melek finansial itu mungkin salah satunya juga tahu apa itu manfaat asuransi. Betul. Bukan karena pandangan mungkin ya ini apakah Mas Pandu pernah ketemu calon-calon apa bilangnya apa calon nasabah calon klien ya calon klien yang berpikiran seperti ini ya, pakai asuransi itu kan kayak apa ya, nyumpahin ya diri kita sakit atau gitu. Kadang-kadang ya kan kita kadang-kadang tawarin orang tua ini kan udah rentan nih, kenapa nggak diasuransikan saja, nanti ketika mereka meninggal misalkan nanti ada biaya santunan segini. Nah mungkin kadang-kadang bagi kita yang pikirannya langsung ke negatif, berarti aku nyumpai orang tua saya meninggal nih biasa dapat santunan gitu ya. Gitu. Nah sebenarnya kalau pikir saya adalah keliru, tapi apakah benar Mas Pandu? Nah, jadi memang itu pendapat pendapat yang aku sering dengar gitu kan dari calon-calon klienku. Sebenarnya kalau kita mau berpikir secara logiknya dulu ya. Karena kalau udah kayak gitu kan kadang ada perasaan yang dibawa. Kita ngomongnya secara logiknya. Yang pertama, meskipun orang itu nggak ikut asuransi, tetap yang namanya sakit dan meninggal apalagi itu adalah sesuatu yang pasti kejadian. Kalau meninggal kan udah pasti akan kejadian. Ya benar-benar. Ikut nggak ikut asuransi ya manusia pasti akan meninggal. Bedanya saat kita meninggal
kita mau memberikan kenangan apa buat orang-orang yang kita tinggalkan. Apakah kenangan baik dengan sampai kita meninggal kita nggak nyusahin mereka, atau kenangan buruk, ada orang-orang yang meninggal malah ninggalin utang gitu. Dan ini hal yang mungkin buat teman-teman bisnis itu kadang nggak kepikiran, bahwa hutang modal, hutang usaha, dan hutang supplier itu bisa ditagih ke ahli waris. Ya, benar. Nah, jadi pertama itu ikut nggak ikut asuransi, meninggal itu pasti. Sakit ya mungkin ada sih orang yang nggak sakit gitu kan, tapi ya itu resiko yang paling sering kejadian. Jadi meskipun teman-teman nggak ikut asuransi pun, kalau sakit ya kalian harus bayar. Yang bayar siapa ya? Kalau nggak keluarga, tabungan kalian sendiri, atau ya kalau mau lagi BPJS ya silakan. Nah, terus yang kedua, sebenarnya kalau nyumpahin cepat meninggal atau cepat sakit itu malah menurutku ya itu hal yang keliru. Kenapa? Ibaratnya kayak gini, perusahaan asuransi pasti pengen tetap dapat pemasukan atau pendapatan. Kita kalau ngomongin dari sisi perusahaan gitu kan. Perusahaan asuransi pasti pengen tetap ada pendapatan masuk. Dari mana? Ya, dari klien-kliennya mereka. Benar. Nah, mereka bisa bayar selama mereka hidup gitu kan. Dan selama mereka bekerja. Kalau misalkan nasabah mereka meninggal, yang jelas pertama hilang adalah pendapatannya dari orang ini pasti akan hilang karena nggak ada pembayaran. Yang kedua, perusahaan asuransinya membayarkan sejumlah nilai, sejumlah santunan gitu kan ke keluarga mereka. Terus kalau orang sakit, kalau dia sakit, perusahaan asuransi juga bayarin gitu kan. Pengeluaran juga bagi perusahaan. Nah, berarti sebenarnya yang terjadi adalah selama teman-teman jadi nasabah dari perusahaan asuransi, bukan didoain cepat sakit atau cepat meninggal, malah didoain supaya sehat terus. Kalau bisa nasabahnya sehat, nggak usah masuk rumah sakit gitu ya. Preminya lancar terus. Bayar preminya lancar, umurnya panjang gitu kan. Doanya pasti yang baik-baik. Gitu. Tapi nanti kalaupun meninggal, toh ini bisa membantu yang ditinggalkan dari uang tadi itu ya. Karena kalau kita di Muslim mungkin gampang ya, meninggal tinggal dikafani, terus ditahlilin gitu kan, itu pun ada biaya sebenarnya. Aku baru ngomong, ditahlilin itu bukan gampang, itu biaya. Kalau non Muslim gimana? Petinya itu lumayan tuh harganya kan. Peti, kadang sewa di jasa, beda lagi. Nah, jadi misalkan bukan meninggalkan sesuatu yang justru membebani keluarganya, tapi juga malah mungkin membantu istilahnya keluarga nggak usah repot-repot lah ngeluarin biaya tahlilan dan sebagainya. Karena sebenarnya kalau tadi dibilang mengkafani itu juga cuma dikafani toh, bukan cuma teman-teman. Iya. Beli tanah makam itu juga mahal gitu sekarang. Benar, apalagi di kota-kota besar kayak lagi Surabaya nih, wah. Itu kalau nggak dari perumahan atau nggak memang penduduk desa setempat kan susah ya dapat tanah makam gitu kan. Kalau desa kan banyak tanah wakaf ya. Betul. Tanah. Terus kalau kadang orang ada yang bercanda sama aku, ini dibakar aja. Loh, dikira upacara pembakaran ngapain itu gak ada biaya, itu mahal itu. Anda perlu datang ke ini, event Streams apa tuh yang di Surabaya ini ya. Ya ke Grand Event. Ya Grand Event. Perlu lihat biaya berapa. Dan kalau kita kan nggak tega, kalau orang tua meninggal kasih kasih peti yang paling murah gitu kan. Nggak tega, betul. Pasti kan mikir ya, aduh masa orang tua saya yang ngerawat saya dari kecil kasih. Ya itulah, jadi intinya di situ sebenarnya. Terjawab juga ya Mas, sebenarnya kita tuh tidak mendoakan untuk orang tua cepat meninggal dan kita dapat santunannya gitu kan. Ya mungkin ada beberapa orang yang berpikir kayak gitu, tapi orang-orang yang pikirannya mungkin orang-orang buruk gitu ya. Tapi kan sebenarnya produk ini ya sama kayak pisau ya, digunakan untuk kebaikan atau keburukan ya kan gitu aja. Tapi sebenarnya juga ada satu hal yang aku suka dari satu produk asuransi ya. Kalau di Indonesia itu mungkin luar negeri juga sih. Ada satu pasal yang mempreventif supaya ahli waris itu tidak menyakiti orang yang diasuransikan. Karena ada pasalnya berbunyi kalau orang yang diasuransikan ini meninggal karena dibunuh oleh si ahli waris atau si penerima uang asuransinya, maka itu akan tidak bisa cair, itu dibatalkan. Bagus. Oke, kita berganti ke topik yang lain selain bunuh membunuh ya. Betul. Karena horor. Ini saya ada kopi ya. Nanti kalau ada cyanida kan, karena kabarnya begitu. Wah, ini racunin aja biar nanti uangnya cair. Oke teman-teman, kita masuk ke beberapa produk atau ya layanan ya yang diberikan oleh asuransi
dalam hal ini karena memang yang kita ajak untuk diskusi adalah dari prudensial, maka kita lebih mendalami produk-produk prudensial. Nah, karena secara asuransi ini tadi kita sudah bahas mengenai bagaimana seorang business owner itu dapat memproteksi harta pribadinya atau harta perusahaan atau harta ya pokoknya harta-harta lain agar tidak keikut atau keambil untuk membiayai biaya kesehatannya waktu dia sakit. Nah, udah dalam hal ini. Tapi bagaimana dengan business owner yang ingin memfasilitasi karyawannya, nah ataupun karyawan yang ingin memfasilitasi dirinya sendiri agar terproteksi. Nah, karena memang para pemirsa atau audiens kita dari channel ini rata-rata memang pebisnis pemula dan juga para karyawan yang ingin mengembangkan keuangannya, entah nanti dalam bentuk dia punya bisnis sampingan atau ya edukasi tentang keuangan seperti ini. Nah, kita mungkin bahas ini, Mas Pandu. Jadi bagaimana business owner itu bisa melayani atau memfasilitasi karyawannya. Okay. Salah satu produknya dari Prudential seperti apa? Nah, jadi kalau di kalau Prudential sendiri, kita punya dua produk yang bisa dibilang untuk cover karyawan. Nah, di mana itu si perusahaannya atau owner yang membelikan buat karyawannya. Okay. Jadi gampang banget, minimal cuma ada 5 karyawan yang diikutkan tuh udah bisa ikut. Jadi teman-teman yang mungkin masih CV atau bahkan masih UD gitu ya, masih usaha dagang biasa, itu udah bisa ikut. Karena cuma 5 kok minimal karyawan yang diikutkan. Nanti ini juga bisa mengikut sertakan keluarga, pasangan maupun anak. Oh, termasuk 5 orang itu tadi. Di luar 5 orang ini. Dalam orang ini. Okay. Jadi 5 orang karyawan ditambah pasang. Kalau itu kayak so kenal sih kan. Gitu ya. Okay. Emang kalau harus ini ya. Jadi mulai dari ini Mas. 5 orang itu termasuk keluarga. Nah, 5 orang itu karyawannya aja nih. Jadi 5 orang karyawan plus pasangan dan anak. Kayak gitu. Nah, terus yang ditawarkan apa? Ditawarkan yang diproteksi yang pertama bisa untuk proteksi kecelakaan. Jadi kalau ada kecelakaan dalam bentuk apapun ya, itu nanti keluarga akan dapat santunan. Oke. Baik itu mereka meninggal atau sampai cacat. Kayak gitu. Dan yang kedua untuk kesehatan. Oke. Jadi biasanya ini orang yang banyak cari. Jadi kayak contoh lahiran atau untuk rawat jalan, untuk imunisasi itu bisa cover dari produk yang ini untuk yang karyawan kayak gitu. Siap. Jadi istilahnya karyawan sudah membantu perusahaan. Kita tuh apalagi business owner teman-teman ya, itu kadang-kadang rebut-rebutan karyawan. Betul. Apalagi karyawan yang kompeten gitu kan. Dan karyawan itu pun bisa memilih. Aku kalau di perusahaan ini kerja gak dikasih apa-apa nih. Kesehatan juga gak tanggung, kadang-kadang lembur juga gak dikasih gitu kan. Pasti dia milih lari ke perusahaan lain. Tapi kalau misalkan wah enak nih kalau ikut business owner ini nih, dia perhatiin kita banget, kesehatan juga diperhatiin. Nanti kalau kita kecelakaan pun kita nggak langsung dibuang gitu kan, masih ada santunan kayak tadi. Jadi minimal ya dia punya modal lagi untuk bikin usaha di rumah atau gimana. Jadi ada nilai plusnya. Ya. Sebenarnya juga satu nilai plus lagi, produk ini tuh nggak langsung, kalau ada santunan dia nggak langsung masuk ke karyawan. Jadi masuk ke perusahaan dulu, jadi perusahaan yang bisa mengelolakan. Oke. Mungkin ada beberapa perusahaan yang memilih mau bukain karyawannya deposito aja, jadi ini deposito terus mereka bisa dari bunga depositonya. Ya. Ada banyak opsi yang bisa dilakukan. Jadi istilahnya karyawan pun itu atau business owner ya itu bisa ikut membantu itu dalam hal bagaimana ngasih masukan untuk pengelolaan keuangan tadi ya. Karena kadang-kadang ya udah dikasih dana langsung investasinya ke hal yang bisa jadi sangat riskan ya untuk rugi daripada dananya hilang dan sebagainya. Atau yang kedua, sebenarnya ada beberapa ide yang kayak gitu kayak gini. Business owner pun juga pasti perlu waktu dan biaya kan untuk istilahnya memberikan atau mentransfer nulis atau minterno bikin karyawan itu jadi bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Saat dia udah nggak bisa kerja kan suatu hal, kita harus hire orang baru dong. Ngajarin dari awal lagi. Iya benar. Itu juga biaya. Ya. Dengan adanya asuransi yang tadi kita bisa nge-cover karyawan, nanti dari si business owner bisa ngatur nih
Ada yang memang biaya santunan itu diberikan ke keluarga, mungkin juga ada yang dipakai untuk mentraining karyawan baru. Benar. Tapi kan di awal memang harus diperjelas ya sama karyawan ya. Aku akan memberikan santunan senilai sekian. Ini haknya karyawan, sisanya mungkin haknya dari si perusahaan. Benar. Misalnya ada banyak ide yang bisa dipakai. Sama-sama enak ya. Jadi pemilik perusahaan juga enak, karyawannya juga enak. Itu bisa mengurangi pajak juga. Karena kan skip dulu. Bukan mengakali pajak ya, mengurangi nilai pajak. Karena dihitung sebagai biaya. Iya. Ini bukan hal yang tabu, teman-teman, karena kadang-kadang kan ada biaya-biaya yang kita ngeluarin nih. Nanti si karyawannya malah kena potong pajak kan gitu ya. Kena. Padahal ini kan pinginnya santunan, ini bukan pendapatan yang buat senang-senang, happy-happy, kok dipajekin kan kayak gitu ya. Ini normal, teman-teman. Jadi ini kita bukan ngakali ya. Nanti takutnya disclaimer, channel ini ngajari ngakali pajak. Dan satu lagi, santunan dari asuransi itu bukan objek pajak. Jadi santunan meninggal dunia, santunan sakit kritis itu tidak akan dipotong pajak. Siap. Oke, lanjut Mas Pandu. Sekarang bagaimana karyawan memproteksi dirinya sendiri? Kalau karyawan memproteksi dirinya sendiri, kalau di kita biasanya aku sebutnya ada satu konsep namanya segitiga asuransi. Jadi di segitiga asuransi ini ada 3 level, fondasi, tiang, dan atapnya. Nah, yang namanya piramida atau segitiga pasti harus diperkuat fondasinya. Nah, fondasi ini adalah proteksi tabungan, di mana karyawan memproteksi tabungan mereka supaya nggak bocor. Kalau mereka kena resiko yang paling sering kejadian, yaitu sakit. Dengan cara apa? Punya asuransi kesehatan. Jadi kalau sakit di rumah sakit, kan pasti nanya ya, mau bayar pakai apa Pak? Mandiri atau biaya, bukan Bank Mandiri ya, sendiri maksudnya, sendiri atau pakai asuransi. Nah kalau bayar sendiri, otomatis kan yang keluar dari 2 rekening. Antara tabungan atau kartu kredit. Masa mau yang ketiga, telepon orang tua kan juga. Kan nih ya, kita kan udah berpenghasilan, mau ngerepotin orang. Jangan 2 ini. Jadi yang 2 inilah yang masih akan berkurang. Nah kalau punya asuransi kesehatan atau asuransi tadi, tabungan dan kartu kredit ini akan selamat dari apalagi kartu kredit hitungannya kan hutang tuh ya. Betul, bukan ekstra lagi. Ya, bukan ekstra money itu ya. Jadi paling tidak ya pilihannya cuma satu tadi sebenarnya ya, tabungan gitu kan. Masa hutang gitu ya, dan nambah beban dong. Betul, dan kalau di asuransi sendiri kesehatan itu tidak harus swasta teman-teman. BPJS pun juga oke kok. Jadi kalau kan masa dengan ya, jadi kalau kalian merasa dengan BPJS itu sudah nih fasilitas dan layanannya, nggak apa-apa. Berarti bisa level up ke yang tiangnya. Tadi. Tapi kalau merasa, aduh aku kalau BPJS kok kayak masih kurang nih, kayak masih perlu tambahan, nggak apa-apa. Berarti teman-teman bisa cari yang swasta. Baik. Itu tadi udah fondasi. Karena kan mungkin ada orang-orang yang ngerasa, ya aku udah punya BPJS, ngapain aku beli swasta gitu kan. Atau aku udah punya swasta, ngapain aku bayar BPJS. Justru aku mengencourage sebagai warga negara yang baik, tetap harus punya BPJS. Baik. Mungkin saya mau tekankan sedikit Mas Pandu ya. Jadi ini terkait dengan BPJS ya. Tadi kan di awal sudah saya ceritakan kalau saya sedikit tidak percaya dengan BPJS. Dari segi layanannya teman-teman ya. Tapi kalau tadi sedikit diskusi di belakang kamera dengan Mas Pandu, justru tapi kalau teman-teman punya BPJS bagus ya, malah kalau bisa wajib gitu ya, karena ada sisi di mana kita itu membantu yang tidak mampu gitu ya. Karena kan pasti BPJS ini kan butuh untuk mengolah dana, lalu diputar untuk membiayai teman-teman yang tidak mampu ini untuk mendapatkan kesehatan, pelayanan kesehatan ya. Nah, sedangkan kalau teman-teman, saya cuma swasta aja ya, gak apa-apa juga sih. Cuman masyarakat Indonesia itu kan banyak juga yang perlu dibantu ya dari dana teman-teman juga. Jadi diputar untuk bantu kesehatan orang lain itu kan baik. Kecuali tapera gitu ya. Oke. Apalagi nih Mas Pandu? Jadi kita fondasinya gitu ya. Kalau yang tiangnya, aku sebutnya bisa proteksi pendapatan. Karena saat orang sudah tabungan sudah proteksi dengan baik, mereka pasti punya satu tujuan keuangan yang mau dicapai. Benar. Harapan saya kerja bisa 10 tahun lagi nih. Betul. Gitu ya. Atau kalau bisnis,
aku pengen bisa expand atau aku pengen mempersiapkan dana pensiun. Nah, itu kan jangkanya panjang nih. Ya, udah rencanain gitu kan, pikirnya kerja terus nih gitu kan. Dan itu bisa tercapai selama kita bisa kerja. Pertanyaannya, kalau nggak bisa kerja karena faktor yang kita nggak pernah duga, contoh kecelakaan sampai bikin cacat misalnya, atau sakit yang parah banget kayak kanker, dimana waktu penyembuhannya lama nih 5-10 tahunan, atau stroke gitu kan. Nah, itu kan hal-hal yang kita di luar prediksi, tapi bisa kejadian. Nah, asuransi untuk proteksi pendapatan ini akan memberikan santunan. Jadi santunan tunai bisa sejumlah pengeluaran tahunan dikali berapa tahun yang mau di-cover, bisa pendapatan. Bisa juga nilai impian yang mau dicapai. Contoh, mau punya rumah harga 1M. Kan teman-teman perlu nabung nih dari income-nya. Tapi kalau tiba-tiba sakit kan nggak bisa nabung lagi. Ya, benar-benar. Nah, jadi bisa diberikan santunannya senilai 1M. Jadi kalau ada apa-apa, ini cair. Bisa tuh kalau mau dibeli rumah ya silakan. Mau dipakai untuk tambahan biaya berobat ya silakan. Karena ya ini mungkin ini ya insight aja, berobat sakit kritis itu yang mahal sebenarnya bukan di rumah sakitnya, tapi afternya, saat harus balik untuk kontrol. Benar. Kan perlu biaya tuh. Atau kalau mereka yang memutuskan untuk berobat di luar negeri, berobat di luar negeri itu kan nggak cuma biaya rumah sakit, kan ada biaya transport, pesawatnya, hotel ya, sana, hotel, makan dan sebagainya. Itu kan juga biaya yang tidak di-cover asuransi kesehatan. Nah, itu yang kedua. Kalau yang ketiga, biasanya untuk teman-teman yang memang pengen punya aset. Jadi aku sebutnya biasanya adalah aset protection, memproteksi asetnya. Jadi bisa untuk bikin aset baru dengan harga lebih murah. Atau untuk mendistribusikan aset ke anak-anaknya dengan cara yang lebih efisien. Benar-benar menarik. Banyak produknya Mas Pandu ya. Apalagi misalkan ya ini salah satunya ada asuransi pendidikan dan sebagainya. Sebenarnya banyak banget teman-teman. Cuman daripada Anda nanti malah kebingungan karena semakin panjang videonya. Nah, maka perlu ada namanya advisor. Nah, advisornya siapa? Mas Pandu ini ya. Tadi sebagai advisor ya? Nah, memang makanya kenapa julukannya advisor. Terus saya baru nyambung tadi nih. Kenapa kok sebutannya advisor? Karena produk ini kan banyak. Nah, maka Anda perlu diskusi untuk produk apa yang cocok untuk Anda. Misalkan Anda kepikirannya saya menitik beratkan pada pendidikan anak saya misalkan. Karena di belakang kamera tadi kita udah diskusi tentang pendidikan anak di mana tiap tahun tuh sekitar 15% naik inflasi biaya pendidikan anak gitu ya. Padahal gaji aja naiknya nggak sampai. Kemarin baru kabar 6% aja udah hore-hore gitu ya. Udah seneng banget 6%. Wah, padahal pendidikan 15% gitu ya. Nah, maka semakin tahu nih kalau ditabung bisa jadi uangnya malah nggak kepake nih buat anaknya kuliah atau apa. Karena udah naik, awalnya kemarin lihatnya 100 juta masuk sini, udah 20 tahun kemudian 1 miliar harusnya. Akhirnya kan tabungannya itu ya kena inflasi dan sebagainya tadi. Nah, banyak produk yang bisa teman-teman gali gitu ya. Dan sebenarnya juga banyak di luar sana juga ada asuransi-asuransi yang lain. Nah, tapi yang kita link yang ada di sini ada Mas Pandu dari Prudensial. Nah, mungkin kalau untuk link yang lain asuransi yang lain mau kolaborasi monggo juga. Saya tidak menitik beratkan pada satu asuransi. Yang kita titik beratkan sini sebenarnya adalah bagaimana teman-teman cerdas dalam pengelolaan keuangannya, finansialnya. Salah satunya adalah sebenarnya produk asuransi ini, gitu ya. Itu adalah salah satu contoh ketika teman-teman cerdas dalam pengelolaan finansial. Dan lebih jelasnya saya ada di deskripsi ya, ada kontaknya atau Instagramnya, enaknya Mas Pandu. Instagram aja ya. Instagramnya Mas Pandu, silakan teman-teman tukar pikiran, produk apa yang cocok untuk teman-teman sebagai business owner kah, atau sebagai karyawan yang ingin memproteksi pendapatannya, ataukah siapapun itu yang ingin memproteksi kejelasan anaknya sekolah di kemudian hari. Karena sekolah itu penting banget ya. Betul. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ya. Itu. Kemarin saya mau daftar anak saya sekolah. Berapa masuk baru KB nih, KB ya? 11 juta. Murah teman-teman ya. Itu biasa. Standar. Tapi kalau saya bandingkan dengan biaya kuliah saya pada waktu kuliah dulu,
satu semester tuh cuma 4 juta saya. Itu udah mahal loh saya, 25 juta. Cuma 1 juta. Loh. 1,8 malah. Makanya perbedaan bapak dan anaknya, gila nih anak saya udah kuliah aja. Kan gitu. Nah, itu salah satu ya bagaimana teman-teman menjaga anak teman-teman untuk mendapatkan pendidikan yang bagus ya. Saya bukan bilang pendidikan murah banyak, ada sekolah gratis. Tapi di lingkungan yang bagus itu juga pasti butuh modal. Gitu ya. Mungkin sekian aja kali Mas Pandu ya. Terima kasih banyak. Boleh nambahin satu sih. Buat teman-teman yang mau konsul, gak usah takut, gak usah sungkan. Karena kalau ke aku sih menerima orang yang mau diskusi itu free kok. Jadi aku nggak akan ditarik biaya dan tidak harus konsul terus beli itu enggak. Jadi nggak apa-apa, tidak usah terbebani. Nanti kalau aku diskusi aku harus dipaksa untuk membeli produk, enggak teman-teman. Itu aku pribadi ya, aku nggak tahu kalau advisor yang lain seperti apa. Nggak masalah, waktu itu saya konsul, saya nggak jadi transfer malah. Udah dibuatin malah, udah dibuatin anu ya. Pada ada quotation dan sebagainya. Iya, waduh. Jadi kalau memang mau diskusi, monggo silakan. Karena tadi juga sempat ngobrol ya. Jadi tidak ada perusahaan asuransi itu yang berniat buruk nih sama customernya. Semuanya punya produk yang bagus. Cuman memang teman-teman perlu punya advisor itu yang oke, yang benar. Karena biasanya customer ini kecewanya penyebabnya bukan karena perusahaan atau produk, tapi karena advisornya, karena atau agentnya lah. Jadi teman-teman cari memang advisor atau agent yang teman-teman percaya, teman-teman bisa ngobrol dengan bebas, monggo silakan. Dan kalau saya preferensi memang Mas Pandu ini advisor yang baik untuk saya teman-teman ya. Kalau untuk teman-teman juga sesuai ya alhamdulillah. Dan mungkin tambahan informasi teman-teman, Mas Pandu ini ada di dalam grup IDBO ya. Saya undang di grup IDBO. Jadi kalau teman-teman silent readernya. Jadi kalau teman-teman mau gabung juga ke grup IDBO, walaupun memang untuk sementara grupnya masih agak-agak jelas ya Mas Pandu ya. Udah ada 500-an orang tapi yang keluar juga 500-an gitu ya. Karena memang banyak yang promo-promo. Ya sementara masih belum jelas, tapi silakan gabung aja nggak apa-apa. Dan kalau mau kontak-kontak langsung lewat IG Mas Pandu juga boleh banget dari Mas Pandu tadi. Udah saya todong buat teman-teman. Gitu ya. Terima kasih banyak Mas Pandu atas waktunya dan ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Gitu ya. Sekian, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.